Mungkin ada yang berpikir nih saya salah masuk apa ini ya. Kok ada disko buka gitu ya. Tapi benar Bapak Ibu, sudah ada musiknya, sudah ada lampunya, sudah ada DJ-nya. Ya gak? Anda benar masuk ke tempat disko kan gitu ya. Tapi lingkungan yang berbeda gitu loh. Di dalam lingkungan walaupun joget-joget disko tapi auranya itu loh positif gitu loh. Jadi jangan khawatir, tidak ada hal-hal negatif. Oke, luar biasa sekali ya. Saya nggak menyangka juga Kota Padang begitu luar biasa ya. Sampai ada yang berdiri-berdiri di kursi. Waduh, luar biasa, gila gitu loh. Ya, wah. Tadi baru masuk kan kalem gitu semuanya, salaman, siang Pak. Tapi wah iya gini semua. Waduh, ada yang dari luar kota lagi. Saya tanya Pak Ismail itu jarak kota-kota itu 2 jam, 3 jam. Tapi Anda hari ini hadir untuk melihat sebuah visi dan perubahan. Tepuk tangan untuk Anda ya. Oke, hari ini kita bergembira semua ya. Banyak pemenang, banyak orang yang berubah. Ya, beberapa leader Landa ya semuanya dulu boleh dikata kebanyakan dari mereka tuh miskin gitu loh ya. Tapi hari ini banyak yang berubah. Jadi hari ini temanya adalah sebuah perubahan. Termasuk saya hari ini, saya bisa berubah berkat ya sekolah bisnis kita Unicorn ini yang sudah merubah saya orang yang miskin mental dan miskin spiritual dan miskin segalanya. Tapi hari ini saya berubah dan saya ingin menceritakan kok orang yang dianggap sampah masyarakat seperti saya ini bisa juga akhirnya mempunyai arti dalam hidup ini. Nah itu ya. Jadi saya ini dulu ya 10 tahun yang lalu gitu loh. Maksudnya umur saya 39 tahun hari ini gitu ya. Maunya sih ngaku 22 tahun gitu ya. Nanti ditimpukin dari sana ya. Saya lahir tahun 1970. Jadi sampai umur 3 tahun itu kami numpang di rumah mertua. Jadi bapak sama ibu saya tuh tinggal di rumah bapaknya ya orang tuanya. Sampai umur saya 3 tahun. Ibu saya tuh penjual ya perhiasan, mas-masan tuh di pasar. Bapak saya itu, ayah saya itu adalah pegawai hotel. Dari hotel, sebuah hotel berdiri sampai beliau pensiun itu di sana. Nah umur 3 tahun kami pindah ke rumah yang jaraknya dari kota itu 10 kilo. Ya jaraknya jauh. Akhirnya saat saya sekolah, ya masuk SD, kami harus berpisah. Ya karena jaraknya jauh, terus orang tua sibuk, mereka bekerja, jarang sekali ketemu apalagi kerja di hotel. Ya. Hari tahun baru juga kerja. Kalau di Bali itu hari raya nyepi itu kan ya nggak ada kegiatan kerja. Tapi orang hotel harus kerja juga. Jadi saya ini jarang ketemu orang tua. Akhirnya kecil-kecil umur masih kelas 1 SD kita dititipkan juga di rumah kakek itu. Dijaga adik ibu. Nah saya waktu kecil berpikir kok saya harus dipisah dengan orang tua gitu. Nggak ngerti juga gitu. Nah saat sekolah ya 1 minggu 2 minggu itu masih nggak ada masalah. Tetapi berbulan-bulan itu baru di hati saya yang namanya anak kecil itu saat malam kita perlu belayan orang tua ya nggak ada ya dan di rumah kakek itu penuh dengan disiplin ya artinya adik ibu itu waduh disiplin sekali waktu tidur siang waktu sekolah kita diatur seperti di asrama masih kecil ya akhirnya kalau di sekolah kalau saya diganggu sama teman-teman yang lain ya kan sering terintimidasi dari kakak-kakak kelas 3 ya kelas 4 itu sering lagi makan permen atau makan tahu gitu ya diambil didorong itu nggak ada tempat yang ngadu jadi rumah ya udah simpen dalam hati kami hanya bisa ketemu hanya seminggu sekali sama orang tua hari Sabtu baru kita dijemput baru diajak makan gitu ya seminggu sekali udah tak tumpahkan lah di situ jadi nggak mau pulang kadang-kadang mah nggak mau balik lah ke sana lagi wah kamu harus sekolah nah seterusnya begitu sampai di sekolah itu saya ditanya begini sama guru anak-anak apa sih kesukaan kamu gitu kan ada yang bilang oh saya tuh suka mainan Barbie main ini kalau saya angkat tangan saya bilang saya hari Sabtu itu adalah hari yang paling saya tunggu-tunggu saya bilang gitu karena saya bisa ketemu dengan orang tua saya ya saking seringnya saya diganggu dengan teman-teman anak kelas 5 kelas 4 saya akhirnya berpikir sendiri bagaimana saya bisa survive gitu loh kecil-kecil sudah berpikir sendiri kok diganggu terus siapa yang mau belain saya gitu kan saya katakan bahwa berarti ini tanggung jawab saya sendiri. Saya harus berani. Nah suatu saat
Teman-teman di sekolah ada 3 orang itu kelas 3 SD, kelas 4 itu, saya masih kelas 1. Itu gangguin saya masih ingat itu. Ya, gangguin, wah didorong-dorong. Apa yang saya lakukan? Saya lawan Bapak Ibu. Ya, saya katakan kamu beraninya banyak orang. Saya ingat betul. Ayo maju satu-satu padahal badannya lebih gede loh. Nah akhirnya disitulah saya membela diri saya berantem. Wah direbut 3 orang ditonjokin. Ya sampai berdarah-berdarah. Ya masih kecil Bapak Ibu. Pulang sambil menangis, sambil dalam hati saya harus kuat. Besoknya sekolah lagi, saya tidak takut lagi. Saya datangin dia, pas satu-satu saya datang. Ayo kamu kalau berani, saya bilang gitu. Ya, walaupun badannya gede, kalau melihat keyakinan kita, dia yang mundur. Ada apa ini? Nah itu loh. Nah keberanian itu dicatat sama teman-teman. Wah Iwan tuh, tadi. Nah anak-anak yang kelas 3 ini anak-anak yang paling bandel di sana. Nah begitu terus ya. Nah begitu saya masuk kelas SMP itu, nah itu kenakalan itu mulai terus tumbuh di dalam diri saya. Ya, mulai saya disuruh pulang tidur di rumah lagi. Justru aneh, sudah biasa pisah dengan orang tua, akhirnya bisa kumpul lagi dengan orang tua. Aneh, udah biasa sendiri, udah biasa mandiri, udah biasa mikir-mikir sendiri, terus kumpul dengan orang tua. Wah, akhirnya SMP pun setiap malam semua udah tidur. Wah, saya buka jendela, lari, gitu keluar, ngumpul dengan teman-teman. Nah, prinsipnya sama teman-teman untuk mendapatkan suatu penghargaan harus berani. Teman punya masalah, nah itu masalah saya. Nah, seperti itu. Teman punya masalah diganggu, saya harus maju duluan. Nah, dari situlah saya mengenal suatu penghargaan, suatu identitas, Bapak Ibu. Nah, SMP bandelnya, orang tua bapak saya itu sampai dipanggil sekolah itu mungkin bosan sekali dia. Datang dipanggil apa segala macam sampai di rumah, ikat pinggang itu. Iwan sini gitu kan. Wah, pendidikan Jepang tuh dipukul. Kamu mau jadi apa gitu kan? Mau jadi apa nantinya kamu ini? Ya, begini terus. Nggak punya masa depan. Nah, setiap hari bapak saya, ya ibu saya bela. Kalau bapak saya pukul saya, ibu saya di depan membela saya. Udah jangan dipukul anak saya. Nah, saya ingat betul. Nah, bapak saya itu mengatakan bahwa mau jadi apa? Kamu nggak punya masa depan. Masih kecil SMP, kelas 3 itu keras sekali orang tua saya. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Ya, ucapanmu adalah doa. Jadi kalau diucapkan terus, akhirnya di dalam pikiran saya mengatakan, oh ya saya orang yang nggak akan sukses gitu kan. Orang yang nggak punya masa depan. Nah, seperti itu. Akhirnya kita SMA, saya SMA, di sekolah juga sama juga Bapak Ibu. Mulai berantemnya itu mulai yang serius. Tadinya pakai tangan aja, mulai pakai botol. Nih, lihat nih. Jaritan-jaritan di muka saya nih. Banyak Bapak Ibu. Dan akhirnya saya berpikir bahwa toh juga kalau berantem itu ya sakitnya cuma segitu gitu loh. Jadi di dalam diri saya udah terpatri, enggak, cuma segitu aja. Jadi beraninya terus. Tapi kalau hari ini Anda tantang, jangan ya. Janganlah gitu ya. Nah itulah kenakalan saya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Saya disuruh paksa kuliah, tidak mau. Karena saya berpikir bahwa ibu saya itu tamat SMP, bapak saya S1. Tetapi gajinya bapak saya lebih kecil. Ibu saya bisa bikinin rumah, beli mobil tuh uang ibu saya. Padahal hanya tamat SMP. Menurut saya loh Bapak Ibu, kalau Anda yang sekolah ya udah itu urusan Anda ya. Tapi saya ini jangan tiru. Saya berpikir ngapain? Yang penting bagaimana nanti punya duit gitu loh Ibu. Ya, dipaksa kuliah pun nggak mau. Akhirnya saya memilih ya tadi itu, setiap malam nyolong-nyolong keluar ke diskotik dunia malam. Wah, di situ nongkrong, belajar minum ya. Kalau siang-siang di rumah tuh nggak ada siapa, orang tua pada sibuk semua. Maka hati-hati orang tua yang sibuk ini ya, di rumah kosong. Saya undang teman-teman. Wah, kita berbuat apa saja bisa di rumah. Itu saya ingat betul Bapak Ibu. Ya, begitulah hidup saya. Akhirnya apa? Akhirnya saya memilih jalan yang salah. Teman-teman mengatakan, wah, ayo coba ini. Saya coba. Karena nggak ada kontrol, nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk saat itu. Pokoknya coba aja. Ya, akhirnya apa? Ada teman yang buka tato, ya tato tubuh itu, bingung. Dia buka pertama kali, nggak ada pelanggan. Siapa yang mau tato kan? Orang namanya baru buka tato, belum ada percaya kan? Saya memberanikan diri, udahlah. Sini temanku, kamu tato tubuh saya. Loh Wan,
Ini nggak bisa hilang, nggak apa-apa. Toh saya juga nggak perlu sukses nanti. Ayo tato. Ditatolah tubuh saya Bapak Ibu. Ya, ditato jadi bahan percobaan. Nah itu. Ya, mulailah hidup seperti sampah masyarakat. Jadi orang-orang ya, orang tua, teman-teman saya yang bergaul sama saya, orang tuanya tuh wanti-wanti. Kadang-kadang mereka curi-curi juga pergi sama saya. Karena bilang, jangan dekat-dekat Iwan. Kalau kamu dekat-dekat Iwan, kamu rusak jadinya. Nah, seperti orang tua tuh kalau saya ke rumah teman itu Bapak Ibu. Itu baru lihat gitu Iwan langsung ditutupin pintu Bapak Ibu. Nah, seperti itulah. Ya, akhirnya saya memilih jalan dan saya masuk diskotik dan saya berpikir bahwa enak bener ya kerja gitu, jingkrak gitu. Terus minumnya gratis, bisa undang teman-teman. Dapat penghargaan dari teman-teman di sekitarnya sana, di lingkungan itu enak banget. Wah, saya belajar jadi DJ Bapak Ibu. Ya, disitulah dunia saya. Mulai yang tadinya jarang pulang, dimarahin, bosan pulang dimarahin aja. Udah gede, orang tua ngomel terus. Akhirnya saya memilih untuk kos. Sudah punya rumah, tinggalnya di luar. Ya, ibu bapak saya itu setiap malam tuh sampai menangis. Ibu saya, kalau bapak saya udahlah biar aja. Ya mau jadi apa? Anak yang nggak tahu diri seperti itulah. Mulai saya tidak dekat dengan bapak saya. Kalau ada bapak saya di rumah, saya meminta duit sama ibu saya hindarin Bapak Ibu. Nah kalau dia udah nggak ada, baru saya keluar seperti itu. Ya, akhirnya saya bergelut di dunia malam. Kerja terbalik dengan Anda. Kalau Anda kerjanya jam 8 sampai jam 5 pulang gitu ya. Saya onnya jam 2 siang itu baru seger gitu kan. Nah, makan dikit. Nah, berangkat kerjanya itu jam 10 malam. Kalau Anda minum aqua air putih di kantor ya. Kalau saya baru start kerja, alkohol dulu, gitu kan. Itu saya lakukan 9 tahun loh Bapak Ibu. Setiap malam ya. Dan lama-lama saya berpikir juga, waduh, apakah ini sebenarnya hidup? Saat di diskotik itu masalah hilang semua. Hura-hura, seneng-seneng. Begitu pulang, mandangin langit-langit. Oh, gini kah hidup gitu kan. Dihitungin semua gitu ya. Ada yang kosong Bapak Ibu. Di dalam jiwa ini ada yang sempat bahwa kayaknya membosankan hidup ini. Begitu Bapak Ibu, benar. Putus asa saya. Di lain sisi dia malam itu happy, seneng. Ya minum alkohol seneng. Begitu pulang di kos-kosan itu kayaknya putus asa. Tidak ada harapan. Masa depan itu suram. Masa depan suram Bapak Ibu. Di saat seperti itu ya, ada seorang wanita yang menggoda hati saya saat itu di tempat kerja saya. Nah dia seorang model dari Jakarta, ya namanya juga laki-laki kan, tertarik, cantik bener kan gitu ya. Tetapi cukup dengan pandangan saja, karena saya nggak bisa, kalau zaman-zaman sekarang kan cowok nembak gitu ya. Aduh aku suka sama kamu, naksir gitu kan. Kalau saya dengan bahasa musik, kan. Tapi untungnya dia tahu dan dia lihat, wah akhirnya kami berpacaran dan tidak memerlukan waktu lama. Kami katakan sama dia, yuk lebih baik kita menikah saja yuk gitu kan. Nggak ada tujuan Bapak Ibu, menikah ya menikah. Tujuannya lucu juga punya anak ya. Oh lucu. Seperti itu Bapak Ibu, benar. Kami menikah tidak punya apa-apa. Nah mungkin ya. Mungkin pacar saya ini berpikir bahwa, wah kan saya keren, ganteng dikit, modal ganteng aja. Kali kaya, sudah dipersiapkan. Tapi saya bilang ayo menikah. Menikah dengan biaya orang tua Bapak Ibu ya. Nggak enak. Sudah menikahnya dipilihin tempatnya, surat undangan dibuat. Kita mau buat surat undangan nggak boleh ya kan. Kamar pengantin nggak ada. Nggak enak kalau menikah sendiri. Udah mulai ngedumel istri saya dong. Seorang model dari Jakarta kok menikahnya seperti ini kan gitu ya. Jauh dari harapannya. Nah Bapak Ibu, karena saya menikah dibiayai oleh orang tua, tidak punya persiapan, tidak punya tabungan, akhirnya saya tinggal di rumah orang tua. Saya numpang, saya sudah punya istri, saya numpang di rumah orang tua. Makanya saya katakan kepada Anda, kalau Anda mau menikah, Anda harus betul-betul persiapkan masa depan Anda Bapak Ibu. Karena banyak teman-teman saya juga, mereka mungkin, ayo gampangnya raja semalam begitu menikah. Nah ya kan, besok mau dikasih makan apa istrinya, ya enggak? Ada pula yang sudah bekerja nabung, nah menikah, bahkan pinjam duit untuk menikah. Habis itu apa selanjutnya Bapak Ibu? Itu yang ada dalam diri saya, dalam hidup saya saat itu. Ya, kami akhirnya kebingungan. Saya berpikir bahwa
Ya hidup ini normal aja. Ya begitu menikah, tinggal di rumah orang tua. Kalau nggak mampu, tinggal minta sama orang tua. Tetapi beda pendapatnya istri saya. Istri saya mengatakan seperti ini. Mau dibawa kemana hidup kita ini? Ya, awal-awal baru menikah, baru pacaran. Oh, tai coklat, nikmat rasanya gitu loh. Iya nggak? Pertama baru menikah, 1 minggu pertama, 1 bulan pertama, kesandung kakinya. Hati-hati sayang, gitu. Setelah beban kehidupan, kesandung, matamu taruh di mana? Dan akhirnya istri saya mengatakan begitu, ya. 1 tahun berlalu dia katakan, kamu pikir hidup kamu ini sudah punya segalanya. Saya sudah menunggu selama 1 tahun ini. Kamu tidak berbuat apa-apa, tidak ada perubahan dalam hidup ini. Saya dikatakan seperti itu kan bingung Bapak Ibu. Saya tidak punya tujuan dalam hidup, yang penting menikah, ya kamu sudah tinggal di rumah orang tua saya, udah oke. Tapi dia katakan, saya tunggu apa yang kamu bisa buat untuk keluarga ini. Ya saat itu saya sudah punya anak 1 dan istri saya katakan, saya sudah menunggu lama. Apa yang kamu akan buat untuk keluarga ini? Kamu pikir rumah, mobil, saya ada mobil Bapak Ibu. Saya katakan saya miskin bukan masalah finansial. Saya tinggal minta sama orang tua saya. Dia katakan kamu jangan berpikir ini nyaman. Mobil milik orang tua, rumah orang tua. Kalau kurang-kurang duit kita beli susu minta sama orang tua. Apakah itu suatu kebanggaan kamu sebagai suami? Istri saya ngomong gitu Bapak Ibu. Kalau di Bali itu istri itu orangnya orang Bali ya. Itu istri itu pasti ya nggak apa-apa dah sepiring berdua. Gelar tikar nggak apa-apa. Tetapi istri saya katakan saya sudah putuskan. Saya akan sekolah, ya. Saya akan sekolah di Jakarta. Nanti begitu saya tamat sekolah saya bisa bantu kamu cari duit. Sampai seperti itu, ya. Jangan pikir sendok garpu saja kamu nggak punya. Sendok garpu aja kamu nggak punya. Kita masih makan di dapur orang tua. Nah seperti itu Bapak Ibu. Dari situlah baru titik balik saya. Saya berpikir bahwa betul-betul hidup itu harus betul-betul diperjuangkan. Ya, saya sudah tidak main-main lagi Bapak Ibu. Karena besoknya istri saya pergi ke Jakarta membawa anak saya. Bayangkan itu saya pernah pisah dengan orang tua, ya, pisah dengan orang tua. Saya merasakan bagaimana ya perasaan saya kalau tidak dekat dengan orang tua. Nah, tiba-tiba kejadian itu berulang kepada saya. Saya dan anak saya harus berpisah hanya gara-gara masalah finansial tadi, ya. Mulai saya sadar, saya mulai bekerja lebih serius kan. Begitu habis dari DJ Bapak Ibu, saya berhenti Pak. Begitu nikah ya tahun 98, tahun 2000 tepatnya saya berhenti. Ya kerja malam berhenti. Tetapi nggak ada kerjaan lain lagi. Akhirnya saya bekerja di bengkelnya Pak Heru. Jadi kepala bengkel walaupun tidak ngerti mesin gitu loh. Ya jauh banget dari DJ ke oli, alkohol, oli. Wah jauh banget. Tetapi itulah tidak ada pilihan ya nggak. Nah dulu waktu saya kerja jam 2 siang itu waktunya harus masih kerja saya pulang. Datangnya suka-suka, toh bengkel kakak ipar kan gitu ya. Tapi begitu istri saya mengatakan bahwa saya akan ke Jakarta, saya mau sekolah, setelah tamat sekolah saya akan bekerja, akan bantu cari duit untuk kamu, untuk hidup kita. Di situ saya sadar Bapak Ibu, dan saya mulai serius, ya, mulai serius bekerja mencari peluang di bengkel. Ya saya teleponin teman-teman saya, halo teman-teman, kamu mobilmu mau dijual nggak? Tak jualin, titip di bengkel. Barang-barang bekasmu mau dijual nggak? Titip di bengkel. Ya, kalau ada barang bekas nganggur, oli bekas, aki bekas, saya jual sama pemulung biar duit masuk. Kalau Anda pun dekat-dekat saya jual juga, Bapak Ibu. Saya sudah tinggalkan dunia malam, ya. Saya sudah tidak pergi malam lagi. Mulai serius bekerja, tetapi ekonomi tidak membaik. Ya, saya betul-betul saat itu baru ingat Tuhan, Bapak Ibu. Berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan jalan biar saya bisa berkumpul dengan anak dan istri saya. Saya ingin punya kehidupan, punya keluarga yang bahagia, sejahtera. Yang penting saya harus berkumpul dengan anak dan istri saya. Saya selalu berdoa Bapak Ibu. Dan akhirnya mertua saya di Jakarta kasihan mungkin sama saya. Dia telepon saya, Iwan, Mama akan bantu kamu. Kasih modal, kamu buka warung tenda seperti di Jakarta. Tapi betul-betul kamu kerjakan. Mama ini mau kamu tuh punya martabat sebagai suami. Ya hari ini Eli istri saya tinggal sama mama sementara, nggak apa-apa. Kamu buka warung, kamu harus sukses biar kamu bisa berkumpul dengan
anak dan istri. Sampai begitu Bapak Ibu. Dan saya bilang, oke mah. Padahal dari DJ, dunia gemerlap, masuk ke bengkel oli, habis itu buka restoran. Artinya apa? Ke pasar Bapak Ibu. Karena orang tua saya itu, mertua saya itu berpesan, kamu harus kerjakan semuanya sendiri. Nah gitu kan. Kamu jagain warung ini sendiri, kamu ngasirin, kamu juga harus ke pasar sendiri. Kalau kamu serahkan sama orang lain, nanti dikorupsi katanya. Wah, baik mah, tak bilang. Wah, pikir kan gampang. Wah saudara, bangun pagi, harus bangun pagi, beda 1 jam, harga sayuran di pasar tuh beda 1.000 rupiah. Makin pagi Anda bangun, nah itu ada harganya. Makin murah sayuran sama daging itu. Kalau makin siang Anda bangun, ya untung Anda berkurang juga. Nah itu sebabnya dibilang jangan bangun-bangun siang-siang. Nanti kepatok ayam rezekinya hilang. Nah itu maksudnya mungkin ya. Tapi nggak berlaku di TNC. Makin siang Anda bangun, makin duitnya banyak gitu lah. Akhirnya Bapak Ibu, waduh, saya bangun jam 4 pagi, ya, bawa keranjang gitu ke pasar, aduh. Tapi harus dilakukan, demi apa? Demi duit, demi keluarga ini harus bahagia. Tapi enggak juga berhasil, ya. Sampai 3 tahun saya lakukan, saya buka warung itu lumayan sih, ada kemajuan, tetapi enggak banget, selalu masih kurang, ya. Kami masih akhirnya kalau kurang, hutang sana, hutang sini, pinjam duit sama kakak, ya, pinjam mobilnya sama Pak Heru dan Bu Sri, pinjam duitnya untuk membantu kekurangan. Dan akhirnya saya memilih jalan Bapak Ibu, udah, yang penting saya dapat duit, saya jadi bandar bola, ya kan, orang pasang bola, saya dapat komisinya berapa persen, ya, tetapi risikonya besar, ada yang pasang, tahu-tahu nggak bayar Bapak Ibu, ya, sehingga jadi utang bunga berbunga. Penghasilan sedikit sudah punya utang puluhan bahkan sampai ratusan juta Bapak Ibu. Saya sudah berdoa, saya bilang udah kasih peluang, dikasih peluang, ya, tetapi nggak bisa merubah hidup saya. Nah di saat seperti itu, ya, kami sudah bisa berkumpul, ya, 3 tahun. Akhirnya istri saya datang ke Bali dan melamar pekerjaan. Gaji pertamanya cuma 250.000 rupiah saja. Untuk pengalaman kerja diterima oleh istri saya untuk bisa membantu kehidupan kita Bapak Ibu, ya. Saya punya warung tenda yang setiap pagi harus saya ke pasar, dan itu juga tidak maksimal yang bisa mengubah hidup saya. Ya, kita ini, ya, Anda jangan lupa, saya dan istri saya nih udah biasa punya lifestyle kehidupan yang maunya wah hura-hura dan mewah Bapak Ibu. Dan tiba-tiba kami harus menurunkan itu. Dan betul-betul kami ingin berjuang bagaimana kami bisa punya finansial, bagaimana kami bisa berubah hidup kami. Tetapi belum ketemu jalan. Dan saya saat itu berdoa terus dan katakan, Tuhan berikan jalan. Saya mau melakukan apa saja. Saya rela bayar harganya. Saya mau berjuang untuk keluarga ini. Saya ingin punya rumah sendiri. Saya ingin punya penghasilan yang cukup untuk saya dan anak-anak saya Bapak Ibu. Dan akhirnya doa saya terkabul Bapak Ibu. Ada satu telepon ajaib. Saat itu dari Pak Heru Kuncoro. Wan, kamu lagi ngapain? Lagi ke rumah teman Mas. Ya lihat-lihat mobilnya yang mau dijual. Dia kata apa? Bisa nggak sore ini kamu datang sini? Ya, dia tunjukkan suatu tempat. Kamu datang aja deh. Kamu dengerin aja. Ada peluang buat kamu yang bisa merubah hidup kamu. Saya enggak bantah lagi Bapak Ibu. Karena Mas Heru itu, kakak ipar saya itu, dari dulu, ya, dulu kami berteman. Ya akhirnya karena adik beliau, yaitu teman saya sekolah. Nah adiknya suka main ke rumah. Nah adiknya bilang sama Pak Heru, Mas. Iwan itu punya kakak cantik gitu kan. Akhirnya Mas Herunya main ke rumah juga gitu. Akhirnya jadilah menikah gitu. Ya, dari awal saya selalu berguru, bertanya dalam hal apapun. Nah, makanya waktu beliau undang saya, Wan, datang. Saya nggak menolak Bapak Ibu. Saya langsung katakan, "Oh ya Mas, saya datang." Ya, sore pas sekitar jam 5 saya datang. Nah, ternyata di tempat itu sudah ada beberapa saudara-saudaranya Mas Heru. Ada kakaknya, ada adiknya, ada kurang lebih sekitar 15 orang. Saya pikir ada bisnis apa gitu kan. Nah dikumpulinlah kita. Acara mulai. Nah saat itu ya saya mah ya positif aja gitu loh. Saya duduk. Nah dikenalkanlah ada seorang pengusaha
dari Jawa Barat. Ya, namanya Pak Franky Leonto. Beliau seorang pengusaha besar di Jawa Barat, ingin membukakan satu peluang. Bapak Ibu, saat beliau ngomong memperkenalkan diri, saya tidak terlalu memperhatikan. Ya, ada satu bisnis global yang sudah mendunia. Nah, saya tidak terlalu memperhatikan. Tapi begitu dia katakan bahwa bisnis ini kalau kita kerjakan hanya dalam waktu 2 tahun saja, suatu saat Anda tidak perlu bekerja lagi. Nah, uang ini mengalir terus ke rekening Anda. Saya melek langsung uang. Langsung begini Bapak Ibu. Antenanya langsung ting, ting. Hanya 2 tahun saja Anda bisa dapat penghasilan pasif katanya. Tanpa bekerja lagi dapat penghasilan terus. Bisa dapat mobil BMW saat itu disebutkan. Ya, hanya dalam waktu 2 tahun saja. Ya, beliau katakan anak muda, ya, upline-nya Pak Franky ini umurnya baru 21 tahun sudah terima mobil BMW. Cewek lagi. Tidak pernah kerja, baru tamat kuliah. Bapak Ibu, saya dengar seperti itu langsung seperti tersiram suatu harapan. Saya katakan, yes, ini bisnis yang saya akan ambil. Ini Tuhan kirimkan. Saya langsung bisa begitu Bapak Ibu. Saya semangat sekali. Ya, saya nggak tahu dengan yang lain. Tapi saat itu sedikit pemikiran. Ya, kebetulan saya juga tidak mengerti apa MLM, apa, pokoknya saya lihat ada satu bisnis yang bisa mengubah hidup saya. Saya akan ambil. Ya, buru-buru saya pulang waktu sudah selesai acara. Udah, saya pulang Mas. Pokoknya nanti saya mau tanya-tanya lebih jauh lagi. Saya positif. Saya pasti bergabung, saya bilang itu. Ya, saya pulang buru-buru Bapak Ibu. Ya, buru-buru pulang maksudnya apa? Ini berkah Tuhan. Ya, doa kita dijawab. Hidup saya akan berubah. Saya ingin cerita sama istri saya. Pulang saya set, parkir mobil set, turun langsung panggil, yang, kamu di mana yang? Gitu kan? Waktu miskin tuh yang panggilnya ya. Yang. Tiba-tiba ada apa Pak? Dia datang kan. Wah, duduk. Nah, duduk. Ya, Anda tahu dong, kalau Anda dapat apa namanya? Presentasi pertama, Anda semangat, nah, ya, yang sudah mengalami. Nah, disuruh presentasi. Semangat luar biasa. Mah belum. Yang. Nah, masih yang waktu itu ya. Kita 2 tahun kaya, mobil mewah, BMW, penghasilan puluhan juta. Dengan semangat. Dia malah bengong aja. Hidup kita bebas, kita bisa beli rumah, kita pindah dari rumah orang tua. Penghasilan kita besar, hanya dalam waktu 2 tahun. Semangat saya, berapi-api. Dia cuma bengong, dia bilang, kamu sudah gila, kamu ngomong apa? Kamu ngomong apa? Katanya. Akhirnya saya bilang, pokoknya udah lama, hidup kita akan berubah. Ini bisnis apa? MLM katanya. Langsung dia ngomong begitu. Loh, kok kamu tahu? Saya tahu. Dia lebih tahu dari saya Bapak Ibu. Saya tahu teman saya, ya, teman saya itu dia sebut namanya. Terus tetangga-tetangganya itu banyak, teman-teman saya sudah banyak yang masuk bisnis ginian katanya. Itu nggak ada hasilnya, buang-buang duit saja, buang-buang waktu. Paling setahun hilang. Itu semua orang gagal semua, itu buang-buang duit. Kamu mau bisnis seperti itu? Nggak usah lah ya. Saya kan kaget. Tetapi Bapak Ibu tidak menyurutkan. Kenapa? Harapan itu sudah masuk. Saya yakin betul. Saya lihat presentasi pertama itu, ya. Saya lihat bisnis ini kok cocok sama saya. Saya nggak punya keahlian, saya nggak punya modal. Bisnis ini nggak mengenal latar belakang. Semuanya tuh pas. Cuma modalnya kemauan. Cuma modalnya saya mau nggak berubah. Mau nggak saya punya penghasilan besar. Mau nggak saya punya mobil mewah nantinya. Cuma itu aja modalnya. Gimana saya nggak yakin Bapak Ibu? Ya, bisnis tanpa modal 2 tahun bisa kaya, bisa punya kehidupan yang luar biasa. Siapa nggak mau? Anda mau nggak kalau ditawarin seperti itu? Iya dong. Diajak kaya, diajak sehat, kok nggak mau gitu loh. Makanya saya heran sama istri saya. Tapi dia tetap ngotor. Saya bilang, udahlah. Kamu tuh dari dulu nggak bener aja. Katanya mau merubah kehidupan kita. Tapi masih yang aneh-aneh aja. Sambil meninggalkan saya Bapak Ibu. Saya kejar. Yang tunggu dulu yang. Halangan pertama sudah terjadi. Tetapi saya tidak patah akal Bapak Ibu.
Saya katakan tidak bisa dibicarakan baik-baik. Nah, selesaikan secara militer. Nah, kan gitu. Maksudnya secara militer itu ya nanti malam lah, kan gitu. Ganteng gini kan masa ngomong gitu aja nggak bisa kan? Saya pikir wah istri biasa. Oke, tetap di dalam pikiran saya yakin saya akan ambil peluang ini. Nah, tibalah saatnya, kan? Lampu sudah tek redup, cia. Ternyata si sayang sudah ada di sana. Saya datanglah secara militer maunya kan? Belum apa-apa mau pegang tapi salah. Saya berbicara dulu. Tiansi itu langsung bangun saudara. Wah, nyalahin lampu. Plok 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 plok. Ngomong Tiansi lagi. Wah. Ya salah. Rupanya harus militer dulu baru terakhir ngomong gitu lah. Gagal lah ya. Gagal lah ininya apa tugasnya. Ya, berantakan Bapak Ibu. Akhirnya apa? Dia tidurnya seperti ini, gitu kan? Saya juga, nggak ada pembicaraan. Tetapi besok paginya Bapak Ibu, saya memutuskan untuk izin atau nggak izin. Artinya direstui atau tidak direstui. Saya kok merasa melakukan sesuatu yang benar gitu loh. Saya yakin betul. Saya punya keyakinan tuh besar sekali saat itu. Saya kok bisa melihat kehidupan saya 2 tahun lagi. Ya kehidupan saya 2-3 tahun lagi bersama keluarga saya. Saya lihat Bapak Ibu. Saya yakin yang penting saya yakin. Saya bergabung Bapak Ibu. Karena 2 juta itu adalah uang kami untuk 1 bulan. Ya, kenapa istri saya nggak setuju? Ya karena ya jelas takut ditipu. Terus 2 jutanya sia-sia. Tapi saat itu saya gabungkan saja. Saya bergabung sama Mas Heru. Saya ke stokis. Ya saat itu pun produk tidak lengkap. Hanya kalsium dan citosan. Ya, tapi saya yakin gitu loh. Dan kembali ke rumah, wah dengan senang kembali mencoba untuk merayu kan. Saya datang, yang, ya kan? Dia bilang, apa? Kan gitu kan? Bukan apa gitu, apa? Gitu kan? Nah, saya bawa produk, saya bilang, ada produk bagus yang bisa ngurusin badan. Langsung dia marah. Memang udah gemuk nih, gemuk, memang. Salah lagi Bapak Ibu. Selalu salah. Maksudnya baik, tapi aduh strateginya salah lagi. Ya salah lah. Sudah lirik yang lain, gemuk, saya gemuk katanya gitu. Ya akhirnya nggak jadi. Apa yang dia katakan? Saya tidak mau minum produknya. Anak-anak pun jangan dikasih. Kamu minum sendiri. Halangan kedua Bapak Ibu. Ya, kami berantem Bapak Ibu. Dan saya pikir ya namanya istri. Paling juga ya udah semarah-marahnya 3 hari 4 hari pasti termaafkan. Tapi dugaan saya salah. Ternyata 1 minggu 2 minggu kami tetap mempermasalahkan Tiansi ini. Tidak ada ujung pangkalnya, selalu cekcok. Buang duit lah. Duit itu kan masih bisa untuk beli yang lain untuk keperluan kita. Dan apa yang saya katakan Bapak Ibu? Oke, gini aja ya. Saya tahu kamu tidak mendukung, tapi kok saya yakin bahwa bisnis ini bisa mengubah hidup saya. Gini, kamu kasih saya waktu 2 tahun saja. Dari sekarang saya ngomong 2 tahun aja. Saya yakin saya berhasil di bisnis ini. 2 tahun saya kerjakan bisnis ini. Setelah 2 tahun ini kalau tidak ada hasilnya, saya mau ikut kamu. Gimana? Saya bilang gitu. Terpaksa gencatan senjata Bapak Ibu. Karena kalau gak gitu kan malam-malam penuh dengan suram Bapak Ibu. Iya enggak? Akhirnya apa yang terjadi? Istri saya bilang, oke, 2 tahun ya. Saya catat 2 tahun. Tetapi di rumah ini kamu tidak boleh ngomongin Tiansi ini. Di rumah. Dan teman-teman saya yang kamu kenal tidak boleh kamu datangin. Prospek gitulah istilahnya. Saya bilang oke. Karena di dalam hati saya teman saya masih banyak. Bukan hanya teman kamu kan gitu kan. Dan kita deal Bapak Ibu. Salaman. Ya, oke. Saya kerjakan bisnis ini. Wah, dengan gagah perkasa kan. Saya pikir wah bisnis gampang. Teman saya ini satu Bali. Siapa nggak kenal Iwan Dharma Putra? Sekali telepon semua datang kan. Buktinya kalau umpamanya diundang, ayo minum mabuk, datang semua kan. Nah, saya pikir wah gampang. Ngumpulin orang 10, 20.
apalagi 100 gampang. Kan gitu ya. Nah, akhirnya saya jalankan Bapak Ibu. Nah waktu itu ya, saya nggak tahu gimana caranya jalankan bisnis ini gitu loh. Pokoknya modalnya yakin aja gitu. Ya nggak? Ketemu temen, ya karena saya minum produknya saya cerita aja. Temen ketawa. Kamu jualan obat sekarang mana? Bapak Ibu, begitu teman saya ngomong begitu saya bilang, enggak, iseng-iseng gitu kan. Kok saya jadi ciut iseng-iseng gitu kan. Akhirnya nggak jadi teman saya. Ketemu lagi, belum ngundang, nggak ngerti namanya home meeting harus diundang belum. Satu persatu. Pas lagi di waktu itu kan warung tenda saya masih telepon teman, kumpul di sana, ngobrol di sana. Wah, kamu mau nggak? Ih, ini Cetosan nih bagus. Sebisa saya presentasi. Dia katakan apa? Ketawa lagi. Kamu sekarang sudah jualan obat gitu kan? Saya katakan sama mereka apa? Enggak, ini istriku kok. Masih gengsi. Aduh. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Selama saya punya sikap seperti itu, nggak ada yang mau bergabung sama saya Bapak Ibu ternyata. Ya. Karena setelah itu ya, Pak Heru ngajak saya. Dia bilang, "Wan, ayo kita lihat seminar besar di Surabaya. Ada anak muda dari Bandung, masih muda usianya, udah sukses luar biasa. Dapat mobil BMW, kapal pesiar, pesawat terbang. Kita lihat, ya kita lihat buktinya." Saya katakan begini sama Mas Heru, "Mas, ternyata bisnis ini susah Mas. Nggak ada teman saya satupun tak tawarin nggak mau gitu loh." Tapi di dalam hati saya Bapak Ibu, karena saya sudah ngucap, keluar omongannya. Pantanglah, saya jilat ludah saya kan gitu ya. Saya sudah bilang sama istri saya, 2 tahun saya pasti sukses gitu kan. Masa udah ngomong 2 tahun pasti sukses pulang. Mah, maafkan saya mah. Ternyata kamu benar. Waduh, gengsi lah, malu lah, ya enggak? Ya akhirnya saya bilang sama, ya mengeluh sama Mas Heruja. Terus dia bilang, "Oke, Wan, ya udah saya juga nggak tahu bagaimana caranya menjalankan ini. Kita datang dulu, nanti kita ketemu sama Pak Franky lagi di sana. Nanti kita tanyakan bagaimana cara menjalannya. Berangkatlah kita Bapak Ibu, ya. Saya ini waktu jalankan bisnis TNC ini bukan posisinya 0 atau punya tabungan sedikit, enggak Bapak Ibu. Saya tuh min itu minus. Ya Anda bersyukur mahasiswa masih 0. Saya utang, ya sudah punya utang jalankan bisnis ini. Mau ke Surabaya itu aja mikir. Waduh, Surabaya perlu biaya. Apa yang dikatakan Mas Heru? Ya udah kamu numpang aja naik mobil. Kita naik mobil bareng-bareng. Ya udah patungan kamu ikut berapa mobil kamu ikut aja. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, dan kami akhirnya berangkat ke Surabaya. Nah di Surabaya pun mulai pembelokan fokus. Yang namanya Surabaya kota besar kan. Wah ada Tunjungan Plaza, ada apa. Mulai itu saudara-saudara Mas Heru. Kita ke Tunjungan dulu yuk. Jalan-jalan dulu yuk. Seminarnya kan nanti jam 7 kan gitu kan. Ini baru jam 4 katanya kan. Nah, saya juga bilang ayolah main-main dulu. Baru keluar ketemu Mas Heru di depan. Mau kemana? Mau jalan-jalan dulu Mas, kan nanti seminarnya jam 7. Apa dia katakan? Loh kita ke Surabaya ini datang ini kan mau lihat seminar untuk perubahan. Kamu bisa melihat visi. Ngapain? Loh kan jam 7 Mas. Ya walaupun jam 7 kalau kamu jalan-jalan nanti kalau mamanya capek terus keenaan jalan-jalan lupa seminarnya. Enggak, masuk. Masuk kami lagi, wah ikut kuduk masuk kamar ya. Dan akhirnya kami ikut seminar begitu jam 7 Bapak Ibu ya. Dan seminar itu luar biasa, begitu masuk di ruangan itu ya, tem musiknya udah orang naik di kursi kayak tadi Anda itu loh. Saya langsung ya dunia saya ini Pak. Ini dunia saya ini. Langsung jalannya cedem-cedem. Saya kok semangat antusias Bapak Ibu. Tertular sama yang lainnya. Ya. Yang lainnya teman-teman saya lihat ada yang juga baru mau masuk ke dalam itu masih kalem gitu. Begitu masuk jedung-jedung, udah gini tangannya. Luar biasa, ya. Nah, itu seminar yang pertama yang saya hadiri. Saya pikir seminar itu tidur ngantuk ya kan? Ngomong gitu kan ngantuk. Wah, dahsyat Bapak Ibu. Dan di sana MC mengatakan, ya, anak muda luar biasa, volcano, bayi ajaib naik ke panggung Bapak Ibu. Dan hanya beberapa menit aja memukau saya. Ya, beliau katakan di sana, hidup hanya sekali, ya.
kalau memang bisa hidup luar biasa, ngapain harus biasa-biasa saja? Di bisnis ini, Anda kalau ikut bergabung, Anda bisa menolong sebanyak-banyaknya orang. Wah, sukses memang susah. Menuju puncak memang susah. Tapi lebih susah lagi kalau Anda tidak sukses selama-lamanya. Mau beli susu susah. Untuk ngurusin anak sekolah susah. Mau pilih mana? Susah menuju sukses apa susah di bawah terus, Bapak Ibu. Satu kata itu saja, itu sudah langsung masuk di alam bawah sadar saya, Bapak Ibu. Dan itu cukup untuk bekal saya. Tidak pernah menyerah dan tidak pernah down lagi untuk jalankan bisnis ini, Bapak Ibu. Dan saya bersyukur ya sama kakak ipar saya itu Mas Heru. Coba ya, tadi kan bicara untung rugi tadi ya. Untung, coba saya jalan-jalan di Tunjungan Plaza, ngelihat, bagus, akhirnya, udah jam 5, jam 6, nanti 5 menit lagi, tunda, akhirnya kelewatan lah visi itu. Nah kalau itu lewat, berarti ya mungkin saya tidak ada di sini, Bapak Ibu. Saya bersyukur, saat itu saya melihat satu visi yang cukup bagi saya untuk membuat saya sukses. Dan saya pulang ke Bali dengan Pak Heru, sudah mempunyai keyakinan yang berbeda. Ketemu teman saya tawarkan mereka, kamu jualan obat, saya bilang. Iya, bisnis ini bisa merubah hidup saya bersama keluarga saya. Kalau kamu ikut saya, ya kehidupan kamu pun bisa berubah. Ayo kita kerjasama. Beda Bapak Ibu. Kalau dulu bilang iseng-iseng, sekarang beda. Bisnisnya akan merubah hidup saya. Posturnya berbeda. Coba Anda jalankan bisnis ini. Tawarkan teman Anda. Ya iseng-iseng lah. Bisnis kecil-kecilan, misalkan gitu. Pasti teman Anda juga berpikir lah, ngapain? Tapi kalau pede, bisnis ini pasti merubah hidup saya. Dan kalau kamu ikut, ayo kerjasama. Kehidupan kita dan bahkan teman-teman dan keluarga pasti bisa berubah melalui peluang ini. Beda Bapak Ibu. Ya, saya punya postur. Dan satu persatu teman saya percaya dan mulailah bisnis saya mulai berkembang. Ya, terus Pak Franky Lianto, Pak Ferdinand, Ibu Livia datang ke Bali. Ya, buatlah OPP Perdana. Kita disuruh ngundang. Nah, namanya ngundang kan teman-teman saya banyak. Undang semua, ya kan? Ya datang semua. Tetapi ya tetap yang bergabung hanya 2. Yang datang 30-an orang. Ya itu memang udah hukumnya seperti itu, ya. Tapi so what loh dengan 30? Ya kita kerjasama aja dengan 2 orang. Orang 2 orang mau berubah kok hidupnya. Yang 2 orang ini mau berubah hidupnya seperti saya, ya. Yang 30 ya itu pilihan mereka. Yang 30 ya sekarang tinggal jadi penonton. Kalau mobil saya lewat sip, ya dia nonton, hebat Iwan. Kalau saya, ya saya biasa-biasa aja. Nah, pilihan. Di sanalah kami mulai, ya Pak Franky mengajarkan sistem untuk sebuah perjalanan bisnis Anda. Anda mau sukses di bisnis ini katanya, punya impian. Diajarkanlah di sana 7 langkah, ya. Bagaimana cara kerjanya? Oh ternyata mudah Bapak Ibu. Susah. Karena kita tidak tahu. Saya juga susah jalankan. Anda mungkin merasa susah jalankan bisnis karena belum tahu aja. Coba Anda sekarang. Ya, TV Anda rusak di rumah. Ya, menurut Anda pasti susah itu. Coba bawa ke tukang servis TV. Disorder kabelnya, nyala TV Anda. Ya enggak? Di bisnis ini sama. Saya susah menjalankan karena memang belum paham bagaimana cara menjalankan. Begitu diajarkan langkah-langkahnya. Begitu diajarkan bagaimana cara menjalankan. Mudah semua Bapak Ibu. Mudah sekali. Karena saya punya impian. Dan kami mulai berjalan. Kami mulai membuat home meeting. Bagaimana cara mengerjakan di rumah. Undang 10. Datang 2. Biasa. Undang 5. Tidak datang semuanya. Oh udah biasa. Ya enggak? Nah seperti itu. Kalau undang 3 datang 5 ya aneh justru bisnis ini ya enggak? Saya datang ke Pak Heru waktu itu. Komplain, Mas, saya udah ngundang 10 Mas. Yang datang cuma 2 nih Mas. Loh syukur 2. Saya ngundang 20 datang 1 katanya. Nah, kalau bisnis ini kamu ngundang 10 datang 10-10-nya justru aneh saya. Ya enggak? Nah seperti itu. Dan akhirnya kami berjalan Bapak Ibu. Nah di hari berikutnya, di bulan kalau nggak salah bulan Juli. Ya saya masih bintang 4. Pak Heru ngajak lagi ke Bandung, ke rumahnya Pak Luis Tendian, ya, ngelihat bukti sukses. Kami grup ada beberapa orang diajak ketemu di sana, ya. Waktu itu masih culun Bapak Ibu saya, ya, pakaiannya ya rapi, oke, rapi, tapi rambutnya masih agak panjang sedikit, ya.
istilahnya masih 40%. Yakin sih yakin, tapi penampilan 40%, bukan pebisnis gitu loh. Datang bawa downline 1 ke Pak Luis Tendian. Nah, di rumah Pak Luis itu dicuci habislah, ya, dibersihkan yang tadi. Setiap hari orang tua saya, bapak saya mengatakan, kamu mau jadi apa hidup kamu? Kamu tidak mungkin sukses. Sampai akhirnya saya itu jauh dengan bapak saya, Bapak Ibu. Ya, karena selalu dikatakan setiap ketemu marah, itu dibersihkan dengan Pak Luis. Ya, dikatakan, ya, diberikan satu harapan, impian. Keluar dari sana Bapak Ibu. Anda tahu wajah orang yang pucat gitu, terus tiba-tiba seneng gitu, dapat harta karun gitu, gembira gitu. Bisa ngebayang? Nah, saya seperti itu Bapak Ibu, padahal uangnya belum dapat. Tapi keluar dari rumahnya Pak Luis, waduh, saya akan kaya, hidup saya akan berubah Bapak Ibu. Hope, harapan, itu yang ditanamkan kepada diri saya. Ya, belum ada duitnya, tetapi saya punya satu keyakinan, punya harapan bahwa 2 tahun lagi saya akan sukses Bapak Ibu. Ya, Pak Luis katakan, kalau kamu mau sukses, kamu harus berani gagal, katanya. Di dalam bisnis ini, kalau kamu tahu, ya, dasarnya ini, kamu akan sukses. Ya, bisnis ini udah menyediakan segalanya. Kamu tinggal lakukan. Penolakan biasa. Kalau kamu mau sukses seperti saya, kamu harus gagal dulu. Umpamanya sekarang seperti ini katanya. Ya, saya kasih voucher kegagalan. 100 voucher kegagalan kamu cari. Kamu cari 100 orang yang menolak kamu. 100 voucher kegagalan. Di antara itu ada 1 calon bintang 8-mu. Bagaimana kamu? Semangat Pak. 100 orang, 1 bintang 8. Kalau mau God Lion 4 bintang 8, tinggal cari 400 orang. Beres sudah, ya enggak? Simple. Mau sukses kok takut ditolak? Mau sukses kok takut gagal? Ya, banyak orang yang takut gagal. Ya enggak kemana-mana Bapak Ibu. Ya enggak, zona kenyamanan. Mencoba aja enggak berani. Bagaimana dia bisa sukses? Nah, itu yang saya dapatkan. Begitu keluar dari rumah Pak Luis, udahlah. Ya, kayak yang saya katakan, yes, saatnya secepat mungkin saya bisa sukses Bapak Ibu. Ya, akhirnya kami jalankan bisnis ini satu persatu ketemu. Dari 1 orang teman saya itu yang saya ajak ke rumahnya Pak Luis, ya, itu namanya Pak Surya, Ide Bagus Surya, seorang pengusaha, punya usaha aja 13 Bapak Ibu. Ya, kenapa saya bisa prospek Pak Surya ini? Ya, saya ngomong aja, saya ceritakan saja bisnis ini. Ya, ada di 180 negara lebih. Kamu bisnisnya ada di mana? Di Bali katanya, 13. Gedean mana? Bisnis TNC ini sama bisnisnya Pak Surya. Dia bilang gedean bisnis ini. Saya buka visinya. Kalau nggak percaya nanti saya kenalkan sama Pak Heru Kuncoro. Dia kakak ipar saya, pengusaha besar juga. Nanti kita cerita. Udah, akhirnya ketemu, diceritakan. Langsung bergabung Bapak Ibu. Seorang pengusaha yang punya 13 usaha bergabung bersama saya dan semangat sekali. Begitu keluar dari rumah Pak Luis, wah, cepat sekali. Saya bintang 4, beliaunya bintang 5. Saya mau bintang 5, baru mau dia sudah bintang 6. Enak sekali punya downline seperti itu, ya enggak? Saya enak. Wah, berarti gini, kalau dia seperti itu, saya tinggal cari orang-orang seperti dia lagi satu nih. Nah, kan gitu. Ya enggak? Bukannya saya musuhin, wah hebat sekali dia 6, saya 4. Enggak apa-apa. Tinggal nyari model-model orang seperti ini, ya. Nah, Pak Surya tuh hari ini seorang Bronze Lion, mau Super Lion, dan penerima mobil BMW 2009 kemarin juga, ya. Dan terus saya lakukan Bapak Ibu, ya. Saya cari lagi teman-teman saya, ya, walaupun saya bintang 4, beliau bintang 6, saya gembira sekali, ya. Dan saat itu Pak Heru menganjurkan saya baca buku. Wan, kamu harus baca buku. Karena dia katakan, bisnis ini bisnis kepemimpinan. Kamu harus bertumbuh terus, kamu harus berkembang. Karena grup kamu nanti itu tergantung kamu. Kamu harus mau belajar. Kamu baca, loh Mas, saya baca buku gak seneng dulu sekolah aja sering bolos kok. Saya bilang gitu kan. Loh, kamu mau sukses apa mau? Ya sukses jelas Mas. Ya udah baca buku. Nah, kalau mama baca buku saya ngantuk Mas. Banyak alasan saya Bapak Ibu. Ngantuk baca buku. Dia bilang, lah bangun tidur kamu baca buku.
Dan beliau katakan apa? Kamu mau sukses apa mau alasan? Gampangnya gini lah. Kalau kamu mau sukses, lupakan alasan, Wan. Tapi kalau kamu alasan terus, ya lupakan suksesnya. Saya mau suksesnya, ya udah lupakan alasan. Makanya saya mulai baca buku, Bapak Ibu. Buku pertama saya Berpikir dan Berjiwa Besar. Waduh, itu bacanya sehari cuma 3 lemper udah matanya udah gini. Berat sekali awalnya, Bapak Ibu. Sungguh. Ya. Orang kerjaannya minum kok suruh baca buku sekarang, ya kan? Tapi karena sebuah impian, Bapak Ibu, saya lakukan. Ya akhirnya mulai ketagihan, Bapak Ibu. Dari buku Berpikir dan Berjiwa Besar, luar biasa banyak yang saya dapatkan. Saya harus punya impian besar, ya. Siapa bilang? Ya, latar belakang itu tidak ada hubungannya sama masa depan. Yang penting kita punya kemauan. Di buku itu saya dapatkan, Bapak Ibu. Terus buku Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Dulu saya sombongnya setengah mati, ya. Kalau Anda lewat di depan saya dulu, Bapak Ibu, kalau saya nggak suka tanpa alasan loh. Wah, ini mukanya menjebalkan, saya pukul, Bapak Ibu. Dah gitu kan. Dulu seperti itu dulu, gitu loh. Makanya kalau habis acara circle gitu kan, ya meeting after meeting circle gitu kan, ada downline yang ngajak undangan baru. Kalau saya ngomong gitu, dia lain-lain gitu kan, dia lain-lain gitu. Saya langsung ngomong cerita gini. Dulu itu saya kalau mamanya orang itu, kalau saya ngomong nggak memperhatikan dulu ini, tuh saya pukul langsung. Jadi calon-calon prospeknya jadi takut gitu kan. Jadi dia langsung, wah serius. Nah karena serius saya ngomong, dari hati ke hati habis itu, join. Nah seperti itu, Bapak Ibu. Nah itu karena buku Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain ini banyak sekali betul-betul membantu saya, Bapak Ibu. Terus buku apa lagi? Buku Business School. Nah di situ dikatakan, kalau kita mau jadi seorang pengusaha yang ada di kuadran kanan, yang bebas pasif income, itu kita jalan paling mudah itu network marketing, multi level marketing. Itu yang mengukuhkan lagi, Bapak Ibu. Saya berani bercerita kepada pengusaha. Ini saya rekomendasikan buku The Cash Flow Quadrant, saya rekomendasikan buku Business School, Bapak Ibu. Coba bayangkan, saya mau sukses seperti Pak Heru misalnya. Ya, beliau seorang pengusaha top di Bali. Nah, saya nggak bisa seperti dia, keahlian nggak punya, modal nggak punya, lobby nggak bisa. Bayangkan itu. Dan yang paling tepat adalah Pak Heru bilang, bisnis ini. Makanya beliau cuma katakan, Wan, kamu 3 tahun, kamu kerjakan bisnis serius, jangan lain-lain. Setelah 3 tahun terserah kamu mau kemana. Tapi hari ini udah 6 tahun saya tidak terserah, Bapak Ibu. Saya jatuh cinta dengan bisnis ini, Bapak Ibu. Ini berkat. Ini berkat yang begitu besar dalam hidup saya. Ya, makanya saya semangat sekali. Ya, terus akhirnya dapat satu orang pengusaha juga teman saya, namanya Pak Saleh. Pak Saleh ini adalah seorang pengusaha properti, Bapak Ibu. Ya, suatu saat Anda bisa ketemu. Nah, beliau saya tawarkan bisnis ini, saya presentasi. Itu saat beliau lagi bangun villa yang modalnya 2M. Saya datang di proyeknya, beliau lagi ngawasin ini. Ini villanya dia itu harganya 2M. Proyeknya itu saya tawarkan, Bapak Ibu. Presentasi dengan yakin. Apa kata beliau? Wan, bisnisku 2 miliar. Kamu tawarkan 400.000 katanya. Orang Makassar nih teman saya. Saya bilang beda. Bukan sekarang hasilnya. Nanti 2 tahun lagi seperti ini. Saya ceritakan. Ya, akhirnya dia tetap menolak. Apa yang saya lakukan? Besoknya saya telepon lagi. Ajak janji ketemu. Apa dia katakan? Wan, kalau kamu bicara TNC terus, lebih baik kamu tidak usah ketemu aku, katanya. Aku sudah bosan dengar kamu, katanya. Saya tidak kalah akal, Bapak Ibu. Saya ajak ketemu tapi urusan tanah. Tanahnya pun bohongan. Ada tanah di sini. Dia datang, duduk, mana tanahnya ini? Katanya ada sekolahan yang mau beli tanah gitu kan. Nah, langsung, lihat nih, oke. Tiba-tiba 3 harinya lagi, bener-bener ada yang mau beli tanah itu. Wan, dia telepon. Tumben. Saleh kok telepon saya? Ada apa, Leh? Urusan TNC. Tanah yang kemarin tuh, Luan. Ya. Udah GR duluan ya, Pak ya. Tanah kemarin tuh gimana? Oke. Datang ke tempat itu saya bilang, mana pemiliknya? Saya juga nggak tahu siapa punya tanah ini. Aduh, demi perjuangan Bapak Ibu, ya.
Akhirnya dia marah, wah kamu gimana sih? Ya aku juga nggak tahu, ternyata yang nunjukin juga nggak tahu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Saya tetap main ke rumahnya, ya 2 hari sekali, 3 hari, tapi nggak ngomongin TNC. Saya duduk aja ngopi. Ngapain kamu sini? Ya main aja kan gitu ya, nonton. 5 hari, 1 minggu kemudian dia nanya, kamu masih TNC Wan? Nah, kalau dia nanya, saya jawab kan gitu. Ya kan? Dia nanya, saya jawab. Saya ngomong mulai ngoceh kepanjangan, dia bilang stop. Paling nggak kan masuk sedikit-sedikit, ya nggak? Masuk sedikit-sedikit. Akhirnya apa Bapak Ibu? Suatu ketika dia ketemu Mas Heru. Nah kebetulan kenal, Mas Heru kan bisnis properti juga. Saleh ini bisnis properti juga. Ketemulah dia, Pak Heru lagi presentasi dengan semangat dan ngotot. Di rumah makan, Pak Heru presentasi sama orang lain, dia di sebelahnya gitu loh. Jadi suaranya Pak Heru kan kedengeran. Pertama sapa-sapaan, begitu luar biasa. Bronze Lion seri internasional 200 negara. Wah bisnis apa nih? Tanya akhirnya samperin. Mas, bisnis apa nih? Ini loh, TNC. Iwan kan ikut. Iwan hebat sekarang tuh. Kemana-mana nih. Ini loh, kamu akan bisa dapat penghasilan 100 juta suatu saat. 100 juta per bulan. Bener? Iya. Loh, Iwan kok nggak ngomong gitu loh. Lah gimana mau ngomong orang di stop Bapak Ibu? Baru sampai bintang 3, dapat bintang 3, 485. Stop kok. Bisnis 2 miliar kamu kasih 485 katanya. Udah jangan diteruskan. Udah jangan. Nah, tiba-tiba Pak Heru ngomong gitu. Dia betul-betul bilang, "Wah." Langsung Bapak Ibu saat itu saya ada di lagi home meeting, ada telepon. Saleh. Saya angkat teleponnya. Ya, gimana Leh? Tanah. Bukan, Tiansi. Terbalik. Saya tanya tanah, saya kaget sendiri loh. Justru kaget gitu loh. Udah biasa menolak ini kok bergabung gitu kan. Pokoknya hari ini kamu harus ketemu aku. Di tempat makan ini. Datang, bawa penjelasan yang lengkap. Wah, terima kasih Tuhan. Ternyata engkau tidak tidur kan gitu. Diberkatilah orang-orang yang punya usaha yang gigih kan gitu. Wah, berangkatlah saya sampai sana. Ya, gini aja Wan. Pokoknya penjelasannya besok sama keluarga semua, keluarga besarku. Sekarang aku join, aku, anakku, istriku. Dalam hati, kok banyak banget nih. Mengharapnya bintang 3 2 juta, ini 6 juta Pak. Joinlah mereka, malamnya langsung home meeting di rumahnya, kakak beradik semua. Wah, sehingga begitu Pak Saleh nih join, langsung bintang 6 saya kan gitu. Punya kan, sudah ada bintang 6, akhirnya saya bintang 6 Bapak Ibu. Dan di bawah Pak Saleh hari ini, Pak Saleh bintang 8, ya juga kandidat. Ya mudah-mudahan dapat mobil, tetapi downline-nya itu, ya dari gigih perjuangan kita, ada penggembala sapi yang terima mobil BMW 2009. Anak gembala sapi. Dan si gembala sapi ini punya kakak, hanya pedagang es campur, bintang 8 juga hari ini. Downline-nya lagi seorang petani asli Bapak Ibu. Ya, waktu awal OPP aja pakai sendal, masih ada ada lumpur. Itu hari ini bintang 7, reward Cina gratis 100%. Bintang 7 petani Bapak Ibu. Di bawah Pak Saleh. Nah, itulah proses yang kami alami. Ternyata bisnis ini begitu mulia. Bukan hanya bisa merubah saya. Saya belum sukses waktu itu, tapi banyak kita tuh gimana ya, sampai menitikkan air mata Bapak Ibu melihat orang-orang tuh berubah. Paling tidak sebelum mereka punya perubahan finansial, harapan itu di dalam matanya itu bersinar Bapak Ibu. Ya, wajahnya itu kalau umpamanya orang Bali bilang itu darahnya itu mengalir deras di dalam di permukaan wajahnya tuh. Istilahnya itu antusias sekali gitu loh. Kami bisa merubah itu, senang sekali. Berarti bisnisnya mulia. Ya, saya yakin sekali bisnis ini sangat direstui Tuhan karena bisa membantu saya, membantu orang lain. Udah pasti namanya kalau kita udah lakukan itu Tuhan pasti merestukan bisnis ini Bapak Ibu. Luar biasa. Ya, akhirnya banyak orang berubah. Nah, Bapak Ibu, ketemu kaki satu lagi. Nah, ini teman saya lucu juga nih. Saat di presentasi, nggak ada ekspresi apa-apa. Tangannya dipegang-pegang gini.
Ya, kalau orang bilang itu pragmatis gitu ya. Saya ngomong semangat gini. Dia pegang kuku, main kuku gitu kan, kadang-kadang digigit gitu kan. Selesai presentasi, ya berapa? 2 jutawan, saya join katanya. Wah, gampang sekali bisnis ini. Gampang sekali Pak. Tanpa perjuangan apa-apa, tanpa perlawan, join Bapak Ibu. Hanya gara-gara ngelihat, dia bilang, loh kamu join apa yang menarik? Alasan, loh ini soalnya bahasa Cina. Papiku kan bisa bahasa Cina. Nah kayaknya bagus produknya. Hanya gara-gara papinya bisa bahasa Cina, dia join gitu loh. Wah lucu. Tapi ternyata Bapak Ibu ditelepon-telepon, diajak OPP, diajak pertemuan, nggak mau. Wah sibuk. Suatu saat ada acara NDT waktu itu. Ya, NDT di Bali. Wah, saat itu saya sudah bintang 6, ya. NDT di Bali saya undang kan, waktu itu pembicaranya Pak Ferdinand dan Ibu Livia datang. Nah, saya bilang sama Aan ini, Aan teman-temannya Andreas. Nah, Aan ini sukanya syuting seperti itu. Saya telepon, Aan ini ada acara, sekali syuting satu acara berapa? Dia katakan 1,5 juta. Wah, 1,5 juta tapi dari awal sampai akhir ya Aan? Oh iya, oke. Datanglah dia di acara itu, sorenya udah siap-siapkan, dia pasang, pasang, acara mulai. Disitulah, cash flow of life. Bagaimana hitung-hitungan setengah umur kita pakai untuk belajar. 1/4 untuk belajar, setengah untuk mencari pekerjaan. Bagaimana selanjutnya? Dia lihat terus tuh. Nah, selesai acara, ya udah, nggak ketemu kan? Wah, dia udah nggak ada. Saya sama guest speaker sama Pak Ferdinand. Besoknya telepon, An. Ya halo, bagaimana? CD-nya sudah selesai belum? Kalau bisa, besok ya. Aku mau kasih download juga. Apa dia bilang? Belum Wan. Kenapa belum? Aku sibuk presentasi. Lucu Bapak Ibu. Aneh-aneh Bapak Ibu. Sampai hari ini pun keping CD itu nggak ada. Maksudnya pakai sejarah gitu loh. Itu namanya mencari tukang syuting alasan demi melihat. Kalau dia udah coba sekarang yang syuting sini lihat sih. Gitu. Jangan-jangan Mas Budi di belakang nanti join DNC dan presentasi dia, jangan-jangan dia. Itulah proses dan akhirnya Bapak Ibu kami berjuang bersama di Bali, membesarkan Bali ya. Tahun 2005 kami gembira sekali saat itu ya, leader kami Pak Heru Kuncoro dinobatkan sebagai peraih BMW saat itu. Kami beramai-ramai Bapak Ibu datang ke Malaysia untuk melihat visi itu. Senang sekali. Luar biasa di Bali ya. Seperti Anda katakan Dumai, peraih mobil pertama. Di Bali juga upline saya Pak Heru itu pertama Bapak Ibu. Kami berduyun-duyun sama petani tadi itu, gembala sapi itu. Ayo, saya katakan 1 bulan sebelumnya. Kejar bisnisnya, kejar bonus Anda. Kita akan ke Malaysia mengantar Pak Heru. Mengambil mobilnya, petani, dagang es campur, apa semua itu Bapak Ibu. Kami bawa ke Malaysia semua Bapak Ibu. Kami nyarter pesawat, itu bayangkan dari Bali. Luar biasa. Bahkan saya nyetir, kan ya namanya juga itu kita penuhi Garuda ya. Saya sempat di kokpit gitu, di pilot itu, setir pesawat. Mau muntah semuanya Bapak Ibu. Kami melihat secara langsung Bapak Ibu. Ya, mobil diserahkan, aduh makin yakin dan percaya. Ya, semua grup kita itu gembira sekali. Ya, itu 2005. Dan selanjutnya tahun 2006 Mei Bapak Ibu. 2000 Mei itu. Wah, itu suatu berkat yang besar buat saya saat itu. Diumumkan ya dari kantor waktu itu, saya peraih mobil mewah ya di Cina tahun 2000 Mei 2006 buktinya. Wah. Itu perasaannya Bapak Ibu, Anda tahu nggak? Anda mau coba Anda tanya sama para penerima reward nih, bagaimana rasanya? Ya, tapi saya yakin Anda tidak akan mendapat penjelasan yang detail. Harusnya Anda yang merasakan sendiri nanti gitu loh. Wah Bapak Ibu, entah kenapa Tuhan terima kasih bersyukur, entah kenapa wajah-wajah yang bilang jualan obat, itu terlintas di kepala saya Bapak Ibu. Yang bilang, bisnis nih yang gitu kan. Lewat wajah mereka itu. Itu nikmatnya, waduh luar biasa. Yes, ternyata cuma segini aja, saya katakan gitu. Ternyata cuma segini aja. Belum ada apa-apanya sudah dapat reward mobil. Belum kerja keras,
Itu Bapak Ibu, bisnis ini begitu Anda jalankan, begitu mudah, begitu nyaman Bapak Ibu. Karena Anda punya impian, tidak ada apa-apanya. Ya, walaupun Bapak Ibu, hubungan saya sama istri itu masih sama. Di rumah tidak boleh ngomong TNC, ya kan? Teman-temannya nggak boleh diprospek. Itu masih. Kalau lewat jam 1 malam, kamarnya kekunci. Jadi saya tidur sama adik saya Bapak Ibu. Dan seringnya saya pasti telat pulang malam. Kami sering cekcok. Saya bilang, ya udahlah, kan kamu janji 2 tahun, ini belum 2 tahun. Saat itu Bapak Ibu, saat pengumuman mobil itu, yang terlintas adalah yes. Ya bukan dendam ya, wajah istri saya kelihatan. Yes, kamu ini ya. Nah, kelihatan Bapak Ibu. Saya kok senyum sekali, yes, senyum kemenangan Bapak Ibu. Saya sudah membuktikan. Saya membuktikan Bapak Ibu. Ya. Nah, kami pindah ya ke rumah kontrakan. Sebelum pengumuman kami pindah ke rumah kontrakan dari rumah orang tua. Nah, mulailah istri saya itu merasa bahwa saya memang betul-betul serius. Sudah bisa memboyong dia untuk pindah dari rumah orang tua Bapak Ibu. Ya, kami kontrak 3 tahun, 1 tahun kami tinggal di sana. Saya break bintang 8, habis itu terima mobil, pengumuman mobil itu masih ada sisa waktu 1,5 tahun di rumah kontrakan. Rumah kontrakan itu murah Bapak Ibu. Dikasih saya 7 juta harganya, saya tawar juga, Pak 5 juta boleh nggak setahun? Setahun Bapak Ibu, tipe 45. Saat bintang 7, break bintang 8, wah. Begitu dapat mobil, wah ini mulai nggak cocok ini kan. Mobil Mercy turun di rumah kontrakan, satu kampung menyaksikan Bapak Ibu. Kan biasa ya. Kalau rumah kontrak, rumah tipe 45 itu tetangganya juga nggak mungkin ada rumah mewah ya, betul nggak Bapak Ibu? Ya lingkungannya segitu-segitu aja. Mereka kayak pawe keluarin, wah mobil datang kan turun, wah apa? Si Iwan itu menang undian apa dia ya? Nah. Ditontonin Bapak Ibu, tontonin banyak orang turun. Mobil datang ya, itu hari Minggu, sengaja saya nggak kasih tahu istri saya. Karena apa Bapak Ibu? Waktu saya dapat itu saya udah yes seneng. Ditanyain terus, Pak, mobilnya kapan datang nih Pak? Gitu kan? Ya namanya juga mobil mewah. Kita beli kalau kamu mau beli mobil yang murah-murah itu aja inden kok 6 bulan 7 bulan ya enggak? Ini teman-teman saya udah nanyain terus, mulai negatifnya keluar lagi Bapak Ibu. Nah, saya waktu itu ditelepon ya, ngambil mobil akan datang, saya bilang sengaja hari Minggu ya. Pagi-pagi betul harus datang ke rumah. Betul-betul pagi. Istri saya lagi tidur, begitu mobil itu di depan datang kan, saya langsung bangun mobil. Dia langsung apa gempa. Dia bangun Bapak Ibu, dia lihat buka pintu, dia lihat mobil Mercy lagi turun begini, dia bilang menyerit dia, I love you. I love you my love. Langsung dipeluk-peluk saya begini Pak. Itu rasanya dari langsung tangan segini. Yes. Langsung mencair Bapak Ibu. Masuk mobilnya, wah buka. Dia repot. Wah anak saya baru bangun pagi kira-kira jam 8 lah. Pas Sinca itu tahun baru Cina. Seneng banget dia. Wah sampai lupa daratan buat kopi buat saya. Saya bilang kamu seumur hidup belum pernah buatin kopi saya kamu. Aduh. Dan itulah yang terjadi ya. Dibuatin kopi sampai 2 kali sampai lupa daratan Bapak Ibu. Dia peluk saya, dia cium saya, makanya saya pesan kepada Anda. Orang-orang yang Anda cintai di rumah, mungkin orang tua, mungkin istri Anda, mungkin suami Anda, belum setuju nggak apa-apa. Anda tetap aja cool, baik. Hanya ada satu kata yang akan membuat mereka luluh. Ya buktikan itu. Kalau itu sudah ada, itu sudah keluar. Langsung berubah Bapak Ibu. Yang tadinya bilang kamu begini aja nggak berubah, tiba-tiba dia bilang kamu hebat yang, gitu kan? Aduh enaknya Bapak Ibu, ya saya ini udah dulu itu waktu remaja, zaman dulu itu saya itu cari penghargaan tuh susah yang setengah mati, harus berantem Bapak Ibu, berantem sama orang, dihargai teman, ya ditato dulu, pakai anting, biar orang lihat, hebat. Itu
di bisnis ini Bapak Ibu, saya dapatkan itu Bapak Ibu. Saya dapatkan pengakuan itu dari istri saya, dari mertua saya Bapak Ibu. Mertua saya itu gak setuju. Sudah bagus dibukakan restoran, malah kerjain yang lain. Ya, jadi berdua bersekutu istri sama mertua saya. Dia katakan pernah begini, tuh Iwan udah gila ngomong sendiri dia gitu kan. Biasa ya namanya jadi presenter kan harus dikaca. Pas mertua lewat, gila apa dia katanya? Luar biasa Bapak Ibu. Wah, senang sekali di sanalah langsung katakan, yes, inilah perjuangan saya. Ya, Anda perlu buktikan. Begitu Anda buktikan, orang di sekitar Anda mengatakan Anda pasti hebat Bapak Ibu. Anda akan dapatkan penghargaan itu. Ya, belum selesai senangnya Bapak Ibu. 4 bulan kemudian, saya tidak menduga-duga. Kantor telepon lagi Bapak Ibu. Pak Iwan, selamat. Anda mendapatkan kapal pesiar dari TNC. Wah Bapak Ibu, belum lupa senangnya. Ini masih di rumah kontrakan, baru kita rencana mau pindah cari rumah, dapat kapal pesiar lagi. Saya bilang terima kasih Tuhan. Ya, berkat-Mu bertubi-tubi. Dalam waktu singkat belum lupa, belum hilang gembira saya. Sudah diberikan lagi berkat yang begitu besar, kapal pesiar Bapak Ibu. Ya namanya sudah kasih kapal pesiar, ya masih 1,5 tahun. Tadinya ngontrak ditawar, saya panggil tuan rumah, saya bilang, udah gini aja, ini rumahmu tak balikin. Loh Pak, masih 1,5 tahun, nggak usah dibayar. Saya mau beli rumah, saya pindah di rumah yang lebih bagus gitu. Beli rumah Bapak Ibu. Pindahlah saya boyong keluarga pindah ke tempat main saya, daerah-daerah pariwisata, Kuto, Kerobokan. Nah, di sanalah saya ambil rumah Bapak Ibu. Dan kehidupan kami mulai dari situ. Dalam waktu singkat berubah, peng. Hanya dalam waktu singkat 180 derajat. Umur 33 tahun saya masih tinggal di rumah orang tua. 33 tahun Bapak Ibu umur saya. Itu masih miskin. Ya, masih tergantung orang tua, masih minta sama kakak, masih minta belas kasihan sama kakak Bu Sri, minta pinjam duit, menyusahkan orang tua. Tapi hanya dalam waktu singkat saja, hanya 3 tahun itu berubah Bapak Ibu. Luar biasa cepatnya bisnis ini. Ya. Dan saya ingin melihat hasil-hasil saya minta slide saya. Oke, Bapak Ibu, ya ini saya dengan istri saya yang tercinta saat itu. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya dapatkan keluarga saya lagi, ya. Saya bahagia, saya sejahtera, Bapak Ibu, yang sempat setiap hari diwarnai oleh cekcok, oleh berantem. Tetapi hari ini Bapak Ibu, saya dapatkan, saya bisa berkumpul dengan anak saya, sama istri saya. Bahkan setiap ulang tahun perkawinan, kami mengucap janji lagi Bapak Ibu. Janji-janji perkawinan kami ulang lagi. Kami katakan kami akan hidup sehidup semati Bapak Ibu. Luar biasa cincin perkawinan setiap tahun kita ganti Bapak Ibu. Aduh indahnya. Ya kawin berulang-ulang tetapi dengan orang yang sama Bapak Ibu. Gimana sih? Jangan, Anda boleh kawin mau 10 kali, 15 kali silakan. Tetapi orangnya sama. Itu luar biasa, tempatnya berbeda-beda. Sekarang di Bali, besok di Australia, besok di Singapura, besok di Malaysia. Enak sekali Bapak Ibu. Mau nggak ada seperti itu? Ucapkan janji itu lagi, ya. Ini yang impian yang terbesar saya Bapak Ibu. Saya mau berjuang untuk mereka. Dan itu saya sudah dapatkan hari ini. Saya mempunyai keluarga yang betul-betul, ya, bukan hanya dari luar saja, tapi memang dari dalam, dari hati kami betul-betul bahagia dan sejahtera bersama anak dan istri Bapak Ibu. Itu yang hal utama bagi saya. Nah ini rumah kami sementara, kami lagi mau bangun kolam renang di sana. Dan kami akan segera juga ya melihat ya villa-villa berikutnya Bapak Ibu. Dan kehidupan ini luar biasa merubah kita. Itu anak-anak saya, kami bisa punya kehidupan yang berbeda dari orang-orang yang lain. Nah Bapak Ibu kalau di Bali ya sama kayak di Padang, ya kan ini kota pariwisata juga, ada laut. Anda pernah gak menikmatinya sepuas-puas Anda? Saya tinggal di Bali Bapak Ibu, tapi banyak orang yang tinggal di Bali belum tentu bisa menikmati fasilitas yang ada di Bali Bapak Ibu. Ya, kami pertama sebelum kami jalan-jalan jauh, kami ingin menikmati setiap weekend itu kami pergi ke hotel-hotel bagus di Nusa Dua, di Ubud. Kami selalu ya berlibur, ya walaupun kami punya rumah tapi kami nginep Sabtu, Minggu kita nginep.
Senin kita balik lagi ke rumah. Hotel-hotel terbaik di sana Bapak Ibu. Kami juga ingin merasakan pelayanan ya orang-orang pariwisata di Bali. Selama ini kan orang Bali cuma melayani pariwisata, tamu-tamu yang datang. Ya Bok, sekali-sekali kita yang jadi tamunya gitu loh. Bisa menikmati. Tentunya kan kalau untuk jadi tamu ya harus punya duit, ya nggak Bapak Ibu? Iya gitu loh. Nah ini bersama kadang-kadang sama downline, anak-anaknya teman-teman, anaknya downline kita ajak nginep 2 hari. Yuk nginep yuk di villa di Ubud. Sambil melihat ini loh kehidupan kamu nanti. Kalau kamu kejar goal kamu akan dapatkan ini. Kehidupan yang betul-betul mungkin ya kamu tidak akan bayangkan. Saya katakan sama grup-grup saya seperti itu Bapak Ibu. Saya ajak mereka menikmati makan enak. Karena apa? Nah kalau mereka sudah menikmati yang enak. Begitu mereka pulang ke rumah, aduh, gini lagi susah. Kamar mandinya sejongkok misalnya kan di Bali, iya nggak? Akhirnya dia bilang mau berjuang. Oke, saya mau punya hidup yang enak seperti itu, ya nggak? Nah saya ajak mereka untuk menikmati itu, biar mereka biasa, biar mereka tahu bedanya. Selama ini teman-teman saya nggak tahu bedanya Bapak Ibu, karena kebanyakan mereka kumpul dengan ya sejenis mereka lah. Bulu yang sama tentu berkumpul dengan bulu yang sama. Nggak punya uang ya mereka kumpul dengan yang sama gitu loh. Mereka berkumpul, mereka udah lupa rasanya nggak punya duit. Udah lupa rasanya bagaimana hidup yang berkualitas itu bagaimana, lupa. Makanya perlu kita ajak untuk bisa melihat, merasakan kehidupan yang berbeda. Yang jauh, yang bisa juga berbuat yang lebih buat orang lain Bapak Ibu. Ini luar biasanya. Ya ini di Cina. Di pabriknya, saya pertama datang ke sana melihat pabriknya begitu besar. Kedua kali lebih besar lagi Bapak Ibu, selalu baru. Nanti bulan September tanggal 1 ya akan ada tur ke Cina. Anda lihat pabrik kita open house besar sekali. Bisnis ini besar. Nah kalau Anda punya teman pengusaha, ajak ke Cina. Cuma 13 juta tapi bisa melihat visi. Bisa melihat pabrik kita yang besar itu 280 hektar Bapak Ibu. Ya ini saat ya saya bisa keluar semenjak jalankan bisnis ini. Saya tahu luar negeri Bapak Ibu. Saya tahu luar negeri itu karena saya jalankan bisnis TNC. Sebelumnya nggak tahu. LA Lenteng Agung ya. Singapura nggak tahu, di Bali ada Singapadu ada. Nah, bisanya cuma ke sana aja. Ya enggak? Nah ini di Filipina. Ya, kemarin kita ke Filipina, ya menikmati tempat-tempat yang indah di Filipina. Nah ini Disneyland Hong Kong Bapak Ibu, luar biasa sekali. Pertama kali saya datang ke Disneyland ini sendiri Bapak Ibu. Waktu itu ada hadiah dari Unicorn. Ya, kalau Anda jalankan bisnis ini dengan sistem yang benar, ya Anda pun akan mendapatkan reward jalan-jalan gratis ke luar negeri. Ya, nggak perlu tunggu sampai Anda bintang 8, bintang 6 pun. Dengan syarat tertentu. Dari Unicorn Anda pun bisa dapat jalan-jalan gratis. Nah berikutnya saya ajak anak saya baru 3 hari yang lalu. Kami baru datang berlibur selama 10 hari di Hong Kong. Ya kami jalan-jalan sama anak dan istri. Guru-guru di sekolah ya mengatakan bahwa Pak kok izin terus anaknya. Ya susahnya saya sekarang kalau ingin jalan Bapak Ibu. Ya terpaksa harus izin sama guru-guru mereka. Kita minta izin kan kita berlibur. Singapura dari Hong Kong, Singapura 3 hari dan menikmati yang terbaik di sana Bapak Ibu. Bersama, aduh indah sekali. Mereka mau beli apa saja, silakan. Kalau dulu Bapak Ibu saya paling takut. Waktu jalankan TNC ini masih bintang 3, bintang 4 itu. Mau jalan-jalan ke mall saya pegang anak saya itu. Jangan dulu Pak, sebentar sabar ya nak gitu loh. Baru pegang ini, itu jelek gitu. Bagusan yang ini. Anak kecil tahu, itu kan plastik Pak. Ini kan bagus. Anda tega sama anak seperti itu? Tahu nggak Bapak Ibu? Saya pernah ulang tahun anak saya beli Kentucky Fried Chicken aja nggak bisa, harus minta uang sama ibu saya. Nah itu saya Bapak Ibu. Dan tapi hari ini saya bebaskan, kamu beli mainan mau kemana? Silakan. Kasih duit kurang lagi beli. Sampai akhirnya barangnya kebanyakan. Pak sudah cukup Pak, ya udah cukup. Tasmu udah kelebihan. Karena apa? Saya bilang, kamu boleh beli apa aja tapi bawa sendiri. Kita bawa koper-koper sendiri. Kalau udah penuh, ya udah. Berarti untuk berikutnya, ya nikmat sekali Bapak Ibu, enak sekali. Dan ini yang paling membanggakan juga bagi saya Bapak Ibu. Foto saya tuh ada di museum pabriknya TNC Bapak Ibu. Ya, dan banyak sekali itu
tempat-tempat kosong yang menanti foto-foto Anda semua di sana Bapak Ibu. Kalau Anda berprestasi, Anda sudah bisa mengubah kehidupan orang banyak. Foto Anda bisa tertempel di sana Bapak Ibu. Luar biasa. Aduh, impian yang luar biasa. Berkat begitu besar untuk saya Bapak Ibu. Ya, bisa seperti ini, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, ini mobil saya, plat nomornya Get Up. Kenapa saya bilang Get Up? Ya tadi, satu prinsip saya adalah kalau kita mau bangkit satu kali lebih banyak dari kegagalan kita, dari penolakan kita, dan kita asal jangan pernah ya dalam keadaan sesulit apapun jalan kami bisnis ini. Saya katakan dalam keadaan sesulit apapun jangan pernah mengaku kalah dan menyerah. Bangkit satu kali lagi, get up satu kali lagi. Pasti Anda sukses Bapak Ibu. Pasti Anda sukses. Dan ini kami sudah buktikan Bapak Ibu. Di depan kami itu mobilnya Pak Ibu Sri, kakak saya ya. Di depannya lagi itu mobilnya Pak Heru Kuncoro. Jadi kami sekeluarga sudah dapat mobil mewah dari TNC Bapak Ibu. Di belakangnya itu mobilnya Bu Betty. Ya kami berjuang bersama ya sama mereka, keponakannya Pak Heru. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya, kami bisa mewujudkan impian bersama. Coba bayangkan kalau Pak Heru tidak mengambil peluang ini. Mungkin Pak Heru tuh sukses sendiri, kakak ipar saya sukses sendiri. Tidak bisa mensukseskan adik-adik yang bandel ini. Tidak bisa mensukseskan adik saya yang mantan pecandu narkoba. Kalem tapi narkobanya luar biasa. SMP saja itu udah nyuntik Bapak Ibu. Ya, duplikasi dari kakaknya, lebih parah lagi. Coba bayangkan, artinya apa? Sayang betul Bapak Ibu. Kalau Anda lewatkan hari ini, TNC dan Unicorn ini adalah yang punyai value yang tinggi, nilai yang tinggi untuk kehidupan manusia Bapak Ibu. Anda harusnya ambil, ya nggak usah ragu-ragu lagi. Ya kami sudah membuktikan. Nah ini, dan banyak di luaran bilang, alah paling mobilnya cuma dikasih dibayarin cicilannya saja. Teman-teman saya ngomong begitu semua Bapak Ibu. Dan itu satu-satunya dalam hidup saya. Saya punya mobil, dulu mobil dari kakak, mobil dari orang tua. Sekali-sekalinya dapat mobil Bapak Ibu, di BPKB ini atas nama saya tuh mobilnya langsung Mercy gitu loh Bapak Ibu. Para pengusaha aja mobilnya itu harus bertahap sesuai dengan perkembangan usahanya. Iya kalau lancar-lancar saja ya enggak. Kalau rodanya turun ke bawah, ya akhirnya mobilnya dijual lagi, dikecil-kecilkan. Itu aja bertahap Bapak Ibu. Tapi luar biasanya, lihat nih leader-leader Anda ini. Ini ganti mobil, berubah hidupnya dari motor bisa langsung mobil BMW. Nah ada tuh di luaran, harus bertahap kan. Ada bahkan tuh downline saya, beli mobil nggak ngerti. Bagaimana caranya matiin mobil juga nggak ngerti. Tapi beli mobil gaya sekali tuh. Ya belajar dulu Pak, beli dulu baru belajar kan gitu. Nah ini hebat sekali merubah orang dengan sangat cepat Bapak Ibu. Ya, nah ini atas nama Get Up, Made Iwan Dharma Putra. Ya Bapak Ibu. Jadi BPKB-nya pun ada. Terserah saya mau diapakan, mau dikasih catnya miring, mau digaris mobilnya, terserah. Terserah saya. Itu adalah milik saya, bukan cicilannya. Bukan bukan uang muka dibayarin kita menyicil, tidak Bapak Ibu. Sorry lah yo, bukan kita itu. Yang lain kali ya. Oke, ini waktu terima kapal pesiar, tanda tangan ya, kapal pesiar saya ambil uang dolarnya Bapak Ibu, saya pakai beli rumah ya. Terus ini saat saya terima pesawat terbang, juga saya ambil US dolarnya untuk deposito saya, luar biasa besar Bapak Ibu. Dan ini yang terakhir kemarin kebahagiaan kami bersama karena tepat saat itu juga ya si gembala sapi ini downline saya. Waktu remajanya hanya menggembalakan sapi, pacaran aja nggak sempat. Pacarannya sama sapi, itu bisa dapat mobil mewah juga Bapak Ibu. Ya, nah itu Ide Bagus Surya, downline saya tuh bahagia luar biasa. Dan saat itu nama saya dipanggil untuk peraih villa, betul-betul, aduh luar biasa Bapak Ibu. Itu, ya saya nggak bisa ceritakan lah, Anda harus rasakan sendiri lah, ya.
Anda harus cepat-cepat rasakan. Kemenangan. Bagaimana Anda bisa bersyukur sekali. Ya, makanya bisnis ini kalau Anda ambil, banyak orang yang berubah hidupnya. Banyak orang yang akan mensyukuri hidupnya. Banyak orang yang akan memuji Tuhan. Banyak orang yang akan berterima kasih. Kalau Anda sukseskan banyak orang, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, semua itu, kenapa sih banyak orang yang bilang, kenapa Pak Iwan itu kok bisa semangat terus, bisa antusias terus, habis terima mercy, terima kabar pesiar. Di dalam diri saya, mental saya ini udah ada sesuatu yang hilang dalam diri saya. Kasih sayang, Bapak Ibu. Saya pernah tidak dekat dengan orang tua. Saya pernah berpisah dengan orang tua. Saya merasakan di saat orang lain dibelai, saya tidak merasakan, Bapak Ibu. Dan itu terjadi pada diri saya, pada anak saya, Bapak Ibu. Saat umur anak saya 3 bulan, saya harus berpisah. Dan kalau Anda pernah merasakan tidak dekat dengan orang tua, tidak ada orang tua Anda, mungkin Anda pasti ngerti apa yang saya bicarakan, Bapak Ibu. Saya tidak mau pisah dengan mereka, tapi itu toh harus terjadi. Harus terjadi, Bapak Ibu. Di saat 3 bulan yang lagi lucu-lucunya yang harus di dekapan saya, kami harus berpisah hanya gara-gara finansial, Bapak Ibu. Hanya gara-gara kami tidak punya uang banyak untuk kami bisa bersatu. Dan saya hanya ketemu dalam waktu paling cepat itu 4 bulan. Baru saya bisa ke Jakarta. Dan saat ketemu, Bapak Ibu, sudah besar. Dia udah gak kenal saya. Kristal langsung ngelengos. Dia cari mamahnya, Bapak Ibu. Gimana perasaan Anda sebagai ayah kalau begitu? Makanya foto dia itu selalu ada di handphone saya, di laptop saya, di dreambook saya. Kalau saya lagi lelah, saya lagi down, Bapak Ibu, lagi tidak semangat, gampang saya mencari semangat. Saya akan pandangin foto dia. Saya akan berbuat yang terbaik buat kamu, nak. Saya akan membahagiakan kamu, akan mempermudah hidup kamu. Karena hidup saya dulu susah. Pernah waktu kami sudah berkumpul, waktu di sekolah ada acara, Bapak Ibu. Saat itu saya ada Grand OPP. Dia katakan, "Pak, temenin Kristal dong, Pak. Kristal kan mau menari. Kok Papa katanya Papa mau kita bersama-sama terus. Kenapa Papa jarang sekali di rumah, sekarang malam gak pernah ada di rumah." Bapak Ibu, saya langsung, hati saya langsung trauma lagi. Saya bilang, "Nak," saya peluk dia, "Kris, Papa sebentar aja, kasih waktu 2 tahun aja. 2 tahun aja, Kris. Papa bisa temenin kamu. Kamu mau nari, Papa syuting, kamu mau saya temenin." Tapi anak kecil, Bapak Ibu, anak kecil tidak ngerti apa. Dia tidak tahu apa artinya 2 tahun. Makanya saya ingin secepat-cepatnya saya harus sukses, Bapak Ibu. Saya mau bisnis ini, saya mau sukses, bukan egois untuk diri saya sendiri. Saya mau untuk orang yang saya cintai, anak-anak saya. Biar selalu bersama saya, Bapak Ibu. Kristal dan Jason ini. Ya, pernah suatu saat playgroup, Bapak Ibu, kami harus memindahkan dia ke sekolah yang lebih murah lagi. Karena kami tidak bisa bayar sekolahnya. Apa yang dia katakan kepada saya? Dia katakan, "Pak, Kristal ini baru punya teman, Pak. Kok pindah lagi sih? Kristal kan senang di sekolah ini." Bagaimana perasaan saya, Bapak Ibu? Mau ngomong apa? Saya katakan, "Nanti Kristal Papa sekolahkan yang terbaik lagi. Kita sekolah di sana, Kris, bagus kok juga." Padahal itu saya berkata bohong, Bapak Ibu. Sekolah yang mungkin tidak bagus, tapi terpaksa itu pilihan saya. Karena memang kita gak mampu untuk bayar anak sekolah. Saya berjuang hari ini untuk mereka, Bapak Ibu. Untuk orang-orang yang saya cintai, anak-anak saya. Bagaimana dengan Anda, Bapak Ibu? Apakah Anda punya orang yang Anda cintai, anak Anda mungkin? Anda hari ini Anda berjuang, mungkin anak Anda ada di kampung.
Anda titipkan anak Anda di kampung sama kakek Anda, nggak masalah Bapak Ibu. Yang penting bagaimana secepat-cepatnya Anda harus sukses. Bawa mereka datang kembali Bapak Ibu. Anda harus berkumpul dengan mereka lagi Bapak Ibu. Karena itu adalah kehidupan kita di masa depan. Mereka adalah masa depan kita Bapak Ibu. Dan hari ini saya sudah buktikan. Mereka setiap saat sekolah saja saya bangun pagi Bapak Ibu. Bukan untuk bos saya, bukan untuk orang lain. Tapi saya bangun pagi untuk orang-orang yang saya cintai. Mereka Bapak Ibu saya antar sekolah, saya jemput sekolah dan saya tungguin sekolah Bapak Ibu. Dan hari ini Crystal dan Jason sudah merasakan. Dia sudah ngerti apa arti sebuah perjuangan. Apa artinya, bagaimana papahnya berjuang. Saya cerita sama dia. Dan mereka katakan masih kecil-kecil. Yang satu 12 tahun, yang satu masih 7 tahun. Yang lucu yang satu umur 7 tahun Bapak Ibu. Dia katakan apa? Papa ini hebat loh. Papa dapat ini. Oh kalau saya dapat plakat-plakat itu, dia lap Bapak Ibu. Dia kumpulin, dia taruh, dia rapikan setiap hari. Dan dia katakan, papa saya hebat. Saya berjuang Bapak Ibu untuk mereka Bapak Ibu. Untuk orang-orang yang saya cintai. Bapak Ibu, saya tidak dekat dengan bapak saya, tetapi saya sangat memuja ibu saya Bapak Ibu. Kasih ibu sepanjang masa sudah dibuktikan. Saat saya butuh dia, saat saya di kantor polisi, saya di penjara, ibu saya selalu ada di sana mengurus saya. Saat saya di rumah sakit, lagi dijarit luka saya lagi tidak sadarkan diri Bapak Ibu. Ibu saya selalu ada di sana. Saat saya dipukulin oleh orang tua saya, bapak saya, dia membela saya. Dia di depan dada saya, lebih baik pukul saya, jangan Iwan. Dia pasang badannya di depan saya Bapak Ibu. Saya sudah membuktikan kepada ibu saya Bapak Ibu. Saya sudah bikin dia itu susah dalam hidupnya Bapak Ibu. Dan hari ini Bapak Ibu, di dalam pertemuan kemarin di GWK Bapak Ibu, dia peluk saya, dia katakan, Meme itu, ibu itu bangga sama kamu Wan. Jangan dikasih apa-apa, kamu sukses seperti ini, ibu bangganya luar biasa. Dan hari ini Bapak Ibu, saya yakin bapak saya juga di surga sana itu bangga sama saya Bapak Ibu. Saya tidak dekat dengan bapak saya Bapak Ibu. Karena dia malu punya anak seperti saya. Dia malu ketemu dengan om saya. Mereka cerita, anaknya sekolah di Amerika, anaknya hebat apa. Apa yang bisa dibanggakan oleh bapak saya? Punya anak saya, troublemaker, yang membuat masalah Bapak Ibu. Saya tahu betul bagaimana perasaannya Bapak Ibu. Saya tidak nyalahkan bapak saya, marah sama saya Bapak Ibu. Dan baru hari ini saya tahu, semenjak saya jalankan bisnis TNC Bapak Ibu, saya ikut training. Saya harus bisa memaafkan orang-orang yang pernah saya benci. Dan orang yang paling saya benci dulu adalah bapak saya Bapak Ibu. Karena setiap hari ketemu dan marah. Dan begitu saya berdamai dengan diri saya ketemu dengan beliau, saya ngobrol apa yang disukai beliau. Saya ngobrol seperti bapak dan anak Bapak Ibu. Beliau katakan apa? Bapak sayang sama kamu Wan, biarpun kamu seperti apa, apalagi kamu hari ini, ya, kamu bisa membantu banyak orang di TNC ini. Kamu punya bonus besar. Bapak tuh bangga sama kamu. Bapak Ibu, 3 bulan kemudian setelah saya berdamai, saya ngobrol, saya ajak ngopi bareng bapak saya. 3 bulan kemudian beliau sakit Bapak Ibu. Dan di rumah sakit, beliau katakan, kami berkumpul, ada kakak-kakak saya. Beliau katakan, hari ini bapak nggak malu. Bapak nggak malu punya anak-anak seperti kamu ini. Malah bapak bangga. Dan bapak cerita tuh sama om kamu, Iwan tuh hebat sekarang.
Bukan hanya dirinya aja yang bisa sukses, dia bisa menyukseskan orang lain. Walaupun dia hanya berpendidikan SMA, walaupun anak bandel. Tapi hari ini lihat, banyak orang yang bisa disukseskan dia. Bapak bangga sama kamu. TNC itu hebat, Wan. Dan kami Bapak Ibu, setelah itu, ya malam itu, kami bercanda, ya. Anak-anak saya itu naik di punggungnya main-main. Dan besok Bapak mau pulang, kita jalan-jalan yuk, kita rayakan apa. Bapak Ibu, setelah malam kami pulang semua. Karena Bapak udah mau sehat, kan hampir sebulan di rumah sakit Bapak Ibu. Pagi-pagi, jam 3 pagi Bapak Ibu, ada telepon yang datang ke rumah. Wan, cepat, kamu harus ke rumah sakit, Bapak koma. Dan saya tidak sempat apa-apa, saya pergi Bapak Ibu. Kamu harus cari darah, cepat darahmu. Saya mau ambil darah, ditelepon lagi, jangan ambil darah, datang sini, sudah tidak ada waktu lagi. Bapak Ibu, saya datang Bapak Ibu. Saya pegang tangannya Bapak saya bilang, Pak maaf Pak. Bapak maaf, saya sudah buat susah semuanya, tapi saya buktikan Pak. Ampun Pak, minta maaf Pak. Bapak saya diam saja, cuma bisa membuka bibirnya. Dan sebentarnya pergi meninggalkan kami selama-lamanya Bapak Ibu. Dan saya pegang tangannya, Pak ampun Pak. Dan adik-adik saya semua mengatakan, Pak, kami mencintai Bapak. Dan di dalam hati saya Bapak Ibu, saya bersyukur. Saya tidak terlambat untuk membuktikan bahwa saya ini anak yang bisa membanggakan dia Bapak Ibu. Saya sudah buktikan. Saya sudah buktikan bahwa saya lahir dari dia, dari ibu saya, dari bapak saya. Saya tidak sia-sia lahir di dunia ini. Dan saya yakin beliau hari ini di surga pun beliau bangga sekali sama saya Bapak Ibu. Bagaimana dengan Anda Bapak Ibu? Saya bersyukur sama Tuhan. Hari ini saya punya orang tua, masih ibu saya. Dan saya membuat bangga mereka. Saya, orang tua bapak saya sudah berdamai dengan beliau. Saya sudah tunjukkan buktinya. Bagaimana dengan Anda? Jangan tunda kesuksesan Anda Bapak Ibu. Jangan tunda. Anda masih muda, Anda berpikir masih muda. Bagaimana dengan orang tua Anda? Orang tua Anda sudah tua mungkin. Tidak bisa menunggu kesuksesan Anda. Saya ingin bertanya dalam hati Anda. Apakah Anda cuma mau rela enggak? Hanya 2 tahun ini saja. Anda berjuang untuk orang-orang yang Anda cintai. 2 tahun saja Bapak Ibu. Anda rela enggak? Anda rela enggak sungguh-sungguh mati-mati membuktikan siapa Anda? Kepada orang tua Anda mungkin. Kepada anak Anda mungkin. Hanya dalam waktu singkat Bapak Ibu. Ambil Bapak Ibu. Ambil peluang ini Bapak Ibu. Bisnis ini bisa merubah kehidupan Anda. Bisnis ini mempunyai nilai yang besar. Saya ingin bertanya satu kali lagi Bapak Ibu. Anda boleh jawab Bapak Ibu. Anda rela gak 2 tahun ini Anda mau berjuang dalam bisnis ini untuk orang-orang yang Anda cintai Bapak Ibu? Anda rela gak? Kalau Anda ucapkan, Anda punya keyakinan itu, itulah yang Anda akan dapatkan Bapak Ibu. Karena Tuhan kita itu besar. Jangan pernah berkata, Anda punya masalah besar. Anda katakan pada masalah, saya punya Tuhan yang besar untuk bisa mengubah hidup saya Bapak Ibu. Saya yakin Anda putus asa, Anda ditolak orang, bahkan orang-orang mengatakan bahwa Anda tidak bisa sukses. Anda harus segera bangkit
Bangkitkan diri Anda. Siapa yang bekerja di belakang Anda itu yang terpenting. Ada Tuhan kita. Tuhan kita akan mendukung Anda Bapak Ibu. Ada pintu tertutup, akan banyak lagi pintu terbuka untuk Anda. Dan hari ini Bapak Ibu, di kesempatan ini, jangan sia-siakan waktu Anda. Anda ambil peluang ini karena Anda itu sudah dikodratkan dan dilahirkan sebagai pemenang. Selamat siang.